Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khafiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Karena waktu pagi ini adalah waktu yang berkah, sebagaimana Nabi SAW mendoakannya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka, yakni tatkala kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW menggunakannya untuk beramal, untuk beribadah. Kita akan membahas bagian yang ke-8 dari kitab baca li syahri Ramadan al-Mubarak yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yakni berkaitan tentang fi dzikri asyribati ahlil jannah, minuman-minuman penduduk surga, minuman-minuman penduduk surga, agar kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang tentu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang minuman-minuman penduduk surga yang penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan di sana. Apa sajakah minuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan tersebut? Mari kita perhatikan penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Setelah beliau di sini memberikan hamdalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau bersalawat wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Beliau di sini kemudian menyampaikan zakarallahu subhanahu wa ta'ala asyribata ahlil jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan minuman-minuman penduduk surga. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Surat Muhammad ayat yang ke-15. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Yang pertama, di dalamnya, yakni di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ada anhar, sungai-sungai min ma'in ghairi asin, dari air yang tidak asin, maksudnya air tawar, Jadi sungai air tawar, Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan ada sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Yang ketiga di sini disebutkan, dan sungai-sungai dari khamr yang enak bagi orang yang meminumnya. Enak bagi orang yang meminumnya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi tentang hal ini. Wa anharum min asalin musaffa. Dan di surga ada sungai-sungai dari madu yang murni. Madu yang murni, yang asli. Walahum fiha min kulli tsamarat. Dan di dalam surga juga ada berbagai macam buah-buahan. Semua buah-buahan itu ada di surga. Kullis samarat. Di sini lafadznya kul itu menunjukkan akan umum. Semua buah-buahan itu ada di surga. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 15 yang menjelaskan tentang minuman-minuman penduduk surga yang insyaallah akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, yang mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini setelah membawakan ayat ini, beliau menjelaskan
dengan mengatakan hiya ashribatu ahli dunya. Minuman-minuman yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat 15 tadi yang ada 4, yakni ada air asin, ada susu, ya, ada khamr, ada madu, ya. Ya, itu adalah minuman penduduk dunia. Kita tahu di dunia kita juga mengenal minuman-minuman tersebut, ya. Sebagaimana manusia pun mengetahuinya, ya. Tapi perlu kita fahami, wa in kana tashtariku fil ismi wa tashtariku fil ma'na walakin takhtalifu fil haqiqati wal kaifiyah. Walaupun namanya sama, ya, maknanya sama, kita tahu makna dari kata tersebut ya di dalam bahasa kita, ya. Walakin takhtalifu fil haqiqah, tetapi hakikatnya itu berbeda. Hakikat minuman-minuman tersebut itu berbeda dengan hakikat minuman yang kita ketahui di dunia, ya, berbeda. Begitu pula kaifiyahnya, ya, itu juga berbeda. Kemudian saya melanjutkan, fal ashribatul lati fid dunya tanqati'. Minuman-minuman yang ada di dunia itu tanqati', artinya akan rusak, ya. Akan rusak, ya. Wa amma asyribatu ahlil jannah fa innaha la tanqati abadan. Adapun minuman-minuman penduduk surga maka tidak akan rusak sama sekali dan kita bisa menikmatinya terus, ya. Kita bisa menikmatinya terus. Wal asyribatu allati fid dunya qalilatun kamiyatuha, dan minuman-minuman di dunia itu jumlahnya sedikit, ya, kata Syekh, ya. Jumlahnya sedikit. Walakinna asyribatal lati fil jannah anharun tajri. Tetapi minuman-minuman yang ada di surga itu berupa sungai yang mengalir. Sungai mengalir terus, tidak ada hentinya, ya, mengalir terus. Wal asyribatul lati fid dunya tataghayyar wa tafsud, dan minuman penduduk dunia itu berubah rasanya dan rusak, ya. Berubah rasanya dan rusak, ya. Air tawar pun yang di dunia kalau dibiarin lama nggak diapa-apain itu rusak juga, berubah rasanya, ya. Saya di sini menjelaskan falma idza hubisa fa innahu ya'sanu wa yantannu. Air, ya, kalau ditahan, ya, istilahnya didiamkan, nggak diperlakukan apapun, itu akan berubah menjadi asin, ya, dan juga akan menjadi busuk, ya, menjadi busuk. Ini walaupun air putih, ya, sekedar air putih saja itu bisa berubah rasanya. Kalau ditaruh di gelas tok di sini nggak diapa-apain, itu akan berubah rasanya, ya. Berbeda jauh dengan air yang baru keluar dari misalnya sumbernya, ya, itu segar sekali. Tapi kalau sudah ditaruh di wadah dibiarin, itu akan berubah rasanya. Dan ini kita, ya, istilahnya saksikan dengan, ya, mata panca indera kita, ya. Sawa'un kana jariyan au kana mahbusan. Bahkan di sini Syekh mengatakan sama saja, baik air itu mengalir ataupun air itu diam di tempat. Jadi yang mengalir itu ternyata juga bisa rusak, ya. Air yang mengalir pun akan berubah rasanya, ya. Apalagi air yang dia tertahan di dalam sebuah wadah. Kemudian di sini, ya, kita perhatikan penjelasan dari Syekh terkait susu. Bagaimana hakikat susu yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tentu berbeda dengan susu yang ada di dunia yang kita saksikan. Beliau di sini mengatakan wal labanul ladzi fid dunya idza ta'akhkhara yafsudu wa tusibuhul humudatu wal inkibabu wa rabbama yatakhammaru. Susu di dunia apabila tidak diminum, ya, istilahnya dia dibiarkan, ya, akan rusak dan akan berubah menjadi masam, kecut, ya, istilahnya basi, dan kecut kita rasakan, ya. Bahkan terkadang dia menjadi beku, ya, susunya menjadi beku. Cuman kalau susu beku ini kadang-kadang dimanfaatkan, ya, jadi keju, ya, kalau diolah dengan benar, dikasih ragi, itu biasanya nanti berubah jadi keju, ya. Dan terkadang susu tersebut itu bisa berubah jadi khamr, ya. Kecut kalau sudah kecutnya keterlaluan, itu nanti berubah jadi khamr yang tentu rasanya pahit, ya. Nanti disebutkan pula tentang khamr. Nah, ini
hakikat susu di dunia, ya, hakikat susu di dunia yang tentu bisa rusak, ya. Tapi berbeda sekali dengan susu yang ada di surga. Ya. Syekh di sini menjelaskan, amma labanul jannah fa innaha la yataghayyaru ta'muhu abada. Susu surga itu tidak berubah sama sekali selama-lamanya. Rasanya tetap, ya. Rasanya tetap tidak berubah sama sekali. Mahma talal baqa'u wa mahma ta'akhkhara isti'maluh. Ya, berapapun lamanya susu tersebut, ya, ditaruh di wadah nggak bakal rusak, ya. Dan juga walaupun minumnya itu sudah berlalu berapa lama itu nggak bakal rusak susu surga tersebut. Fa innahu da'imun tayyibun la yataghayyar, selalu dalam keadaan baik, tidak berubah rasanya. Ya, ini adalah sifat susu yang ada di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua minuman-minuman surga. Karena tentu orang yang masuk surga itu pasti dia akan minum, ya, akan merasakan, menikmati, ya, minuman-minuman yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan ini. Kemudian berkaitan tentang khamar, ya. Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan, ya, terlebih dahulu tentang khamar dunia, ya. Dia mengatakan al-khamru lati fid dunya khabisatun muntinatun. Khamr di dunia itu buruk dan baunya busuk. Buruk dan baunya busuk. Mungkin bagi orang yang pernah nyium ya bisa tahu ya. Kalau kita yang nggak pernah ya nggak tahu istilahnya. Cuman ya barangkali kalau ada orang yang minum kan kecium ya baunya ya. Kadang kalau ada mendapati botol, tapi ya nggak usah lah, kita nggak perlu. Ya, karena khamar ini memang sesuatu yang berbahaya. Ya. Muzilatun lil aqli muskiratun. Khamar di dunia itu menghilangkan akal, memabokkan. Menghilangkan akal, memabokkan. Tajurru ala ashabiha alwailat. Ya, menjerumuskan peminumnya kepada kebinasaan, kecelakaan. Ya. Yani berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala pun dia jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan buruk, ya. Sebagaimana di sini Syekh mengatakan tajurru alaihimul fasad wa dhahabal uqul, ya, menjerumuskan dia ke dalam al-fasad, yakni keburukan-keburukan, ya, perbuatan-perbuatan dosa dan juga hilangnya akal. Ya, bahkan di sini Syekh menjelaskan fahiya ummul khaba'is, dan khamr ini adalah ummul khaba'is, induknya dari keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan jelek, ya, perbuatan-perbuatan yang di situ jelas ada dosanya. Ya. Berkaitan tentang ummul khaba'is ini, ya, Syekh di sini menukilkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, di mana beliau yang mengatakan, ijtanibul khamra, jauhilah khamr, jauhilah khamr. Fa innaha ummul khaba'is, karena sesungguhnya khamr ini adalah induk perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat. Innahu kana rajulun fi man qablakum yata'abbadu wa ya'tazilun nas. Dahulu ada seorang laki-laki sebelum kalian, yakni umat-umat terdahulu, yang dia merupakan ahli ibadah. Dia senantiasa menyendiri di tempat ibadahnya. Ya. Fa'alaqathum ra'atun ghawiyatun. Lalu ada seorang perempuan yang dia istilahnya punya kedudukan, ya. Fa'arsalat ilaihi jariyataha. Dia utus budak perempuannya. Jadi perempuan yang di sini punya kedudukan, dia punya istilahnya ya barangkali istrinya seorang pejabat ataupun mungkin dia sendiri seorang pejabat, ingin merusak, ya, keadaan ahli ibadah tersebut, dia mengirimkan budak perempuannya, ya, antad'u li syahadah, untuk mengundangnya dan untuk menjadi saksi di sini. Awalnya tujuannya itu untuk menjerumuskan, untuk menjebak. Fadakhala ma'aha, lalu laki-laki tersebut pun ya bersama budak perempuan. Fatafiqat kullama dakhala baban ahlaqat huduna.
Lalu ketika sudah masuk laki-laki ini, pintunya ditutup. Ya. Ke dalam sebuah rumah, pintunya ditutup. Hatta afdha ila imra'atin wadhi'atin indaha hulamun ya, wa batiyatu khamrin. Ya. Ketika di dalam, dia mendapati seorang wanita tadi yang ya, punya kedudukan dan dia berparas cantik, ya, jelita, ya. Dan di sampingnya juga ada seorang anak kecil, ya, gulam, dan juga ada khamr, ya, ada khamr. Faqalat, lalu perempuan tersebut mengatakan kepada seorang ahli ibadah tersebut dengan mengatakan, wallahi ma da'utuha li syahadah, demi Allah aku tidak mengundangmu untuk menjadi saksi, ya, untuk menjadi saksi. Walakin da'utuka litaqa' alayya, aku memanggilmu, mengundangmu di sini untuk, ya, di sini maksudnya adalah berhubungan badan dengannya, berzina dengannya, berzina dengannya. Au taqtula al hadzal gulam, kalau enggak mau berzina denganku, bunuh anak kecil ini, bunuh anak kecil ini. Au tashraba hadzal khamra, atau engkau meminum khamr, ya. Disuruh memilih 3, enggak ada pilihan, dia termasuk dalam keadaan terpaksa, pintu ditutup, enggak bisa keluar sama sekali, dia harus melakukan salah satu dari 3 hal ini. yakni dia berzina, atau dia membunuh anak kecil, atau dia meminum khamr, ya. Karena ini adalah seorang ahli ibadah yang mungkin, ya, dalam masalah ilmu kurang, ya. Jadi dia melihat di dalam pandangannya, ya, dia memilih untuk meminum khamr, ya, daripada membunuh, daripada berzina, dia memilih untuk minum khamr saja. Mungkin kalau minum kan sudah selesai, ya. Fasaqathu ka'san, lalu dia pun, ya, mengambil segelas khamr tersebut, ya. Faqala ziduni, setelah minum dia minta tambah, ya, namanya khamr kan memang menjadikan candu istilahnya. Kalau sudah minum itu pengen minum lagi, ya. Apalagi khamr ini nggak menghilangkan haus, orang yang minum tuh ya pengen terus, ya, nggak merasa cukup, ya. Falam yarum hatta waqa'a alaihi, dan dia, ya, sampai akhirnya setelah dalam kondisi mabuk, dia pun akhirnya menzinai perempuan tadi yang memanggilnya. Wa qatala nafsa, dan dia juga membunuh jiwa, ya, membunuh wanita tersebut dan membunuh anak kecil, ya. Ya. Fajtanibul khamra, oleh karena itu jauhilah khamr, fa innaha la tajtami'u hiya wal imanu abada, karena sungguh khamr itu tidak akan bergabung dengan keimanan selama-lamanya. Artinya orang yang meminum khamr berarti hilang keimanan dari dirinya, ya. Illa awshaka ahaduhuma ayyukhrija sahibah, ya, sehingga kalau orang yang dia minum khamr maka dia akan hilang keimanannya, tapi kalau dia iman maka dia akan terhilangkan dari predikat sebagai peminum khamr, ya. Sehingga, ya, di sini Syekh menjelaskan waqad harramahallahu wa rasuluh, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pun mengharamkannya. Kita tahu, ya, di dalam Al-Quran disebutkan dengan secara terperinci bagaimana khamr itu diharamkan. Yang awalnya hanya disuruh untuk, ya, tidak meminum khamr ketika mau mendekati waktu sholat, ya. Nah, kalau tidak urutannya tuh, ya, di situ istilahnya kemudian yang sampai akhirnya tidak diperbolehkan sama sekali minum khamr, ya, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum pun mereka memecahkan kendi-kendi yang berisi khamr mereka, sehingga ketika itu jalanan kota Madinah itu banjir khamr, ya, banjir khamr, ya. Wa ajma'atis syara'i'u ala tahrimi khamri dunya, dan semua syariat, ya, tidak hanya syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi syariat-syariat umat terdahulu semuanya itu mengharamkan khamr, semuanya mengharamkan khamr. Wa aidan turisul marad fil jismi, ya, dan di sini disebutkan juga bahwasanya khamr itu menyebabkan sakit pada tubuh, ya, sakit pada tubuh. Kita tahu keterangan daripada dokter, orang yang dia minum khamr maka ketika diperiksa, ya, anggota badannya yang bagian dalam itu parah istilahnya, ya, keadaannya rusak, ya, kan memang ini namanya minuman keras dan ini adalah minuman yang merusak jasad, ya. Yusabu mudminuha bifasadi jismi, orang yang meminum khamr ini maka akan ditimpa kerusakan tubuhnya. Wa ta'ulu bihi ilal halak, ya, yang mengantarkannya kepada kebinasaan.
wa tuhdisu amradan musta'siyatan la yumkinu ilajuha, dan dia akan tertimpa penyakit-penyakit yang baru yang istilahnya di situ karena ulah perbuatan maksiatnya yang tidak akan mungkin bisa disembuhkan. Sammahallahu ta'ala ridsan min amali syaitan, sehingga pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai ridsan, sesuatu yang najis, yang kotor, min amali syaitan, dari amal syaitan. Ya, ini berkaitan tentang khamernya dunia. Khamernya dunia yang sangat buruk sekali. Semoga jangan sampai ada yang menyentuh di antara kita. Seandainya ada, ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang hakikat khamernya surga. Amma khamrul jannah, adapun khamernya surga, fa innaha khamrun thayyibatun, maka itu adalah khamer yang baik. Khamernya penduduk surga itu khamer yang baik. Ya. Laisa fiha afatun wa laisa fiha kadarun. Ya, di dalamnya tidak ada keburukan, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, ya. Wa laisa fiha kadarun, dan tidak ada kerusakan di dalamnya. Wala tudhibul uqul, dan tidak menghilangkan akal. Ya, jadi minuman khamr di surga itu tidak menghilangkan akal. Ya, sebagaimana di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-19, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Ya, tidak membuat pusing, ya, tidak membuat istilahnya mabok. Nafa subhanahu an khamril jannatil afat allati fi khamrid dunya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, ya, sifat yang merusak pada khamr dunia, dan itu tidak terdapat pada khamr yang ada di surga. Jadi khamr yang di surga itu betul-betul thayyib, ya, betul-betul baik, ya, tidak mengandung keburukan sama sekali. Fa khamrud dunya khabisatun wa khamrul jannati thayyibatun. Khamr dunia itu buruk, adapun khamr surga itu baik. Ya. Walihada qal, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, lazzatul lisyaribin, lezat bagi orang yang meminumnya. Lazzatun lisyaribin, lezat, ya, nikmat diminum. Khilafa khamrid dunya, berbeda dengan khamr dunia. Fa innaha la ladzata fiha, khamr dunia tidak ada enaknya, tidak ada enaknya. Bal hiya murut ta'mi, bahkan rasanya pahit, ya. Khamr dunia itu rasanya pahit, ya. Kita bisa lihat kadang-kadang di video ada orang yang dia minum, ya, bergidik istilahnya, ya, namanya pahit kan bergidik, ya. Kita nggak perlu mencobanya. Karihatul madzab, baunya juga nggak enak, ya. Baunya nggak enak, ya. Bau busuk. Khabisatur raihah, ya, busuk baunya. Sayyi'atul asar ala man syaribaha, ya, buruk pengaruhnya bagi orang yang meminumnya. Artinya setelah minum ada efek-efek yang menyebabkan, ya, keburukan bagi orang yang meminumnya tersebut. Sehingga di sini di dalam mencegah manusia dari minum khamr ini, ya, agar akal manusia tetap waras, tetap sehat, dan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, maka di sini dijelaskan wa qad rattaballahu ala syaribihal hadda. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini menentukan hukuman bagi orang yang meminumnya. Artinya orang yang minum khamr dan diketahui oleh hakim, oleh pemerintah, ya, maka di situ hakim berhak untuk menghukum, ya, atau seorang raja berhak untuk menghukum peminum khamr tersebut, ya. Al-had bi an yujlada samanina jalda, yakni hukuman berupa dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. 80 kali cambukan, ya, bagi orang yang minum khamr tersebut. Wa asqata adalatahu fala tuqbal lahu syahadah illa an yatuba ila Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dicap sebagai orang yang tidak adil, ya. Di situ dia tidak diterima persyahadatannya, ya, tidak bisa dijadikan saksi sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan khamr,
kalau dia sudah betul-betul nampak taubatnya, dia sudah kembali menjadi seorang muslim mukmin yang baik, maka di situ baru dia bisa diterima syahadatnya kembali. Tapi kalau masih ya, berkutat dengan khamar, ya, masih menyentuh, meminum khamar, maka kita tidak boleh menerima persyahadatannya sama sekali. Khawatir lagi diminta saksi, ternyata dia masih di bawah pengaruh minuman khamar tersebut. Sehingga tentu tidak pas. Li'annahu murtakibun likabiratin min kabairid dzunub. Sehingga orang yang minum khamar, dia tergolong sebagai orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya. Karena dosa besar itu adalah dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan hukumannya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas disebutkan, sebagaimana di sini dicambuk sebanyak 80 kali. Amma khamrul jannah, adapun khamr surga, kata Syekh di sini, fa innaha thayyibatun nafi'atun ladidatun. Sifatnya itu dia baik, bermanfaat, lezat. La ya'tariha ayyu afatin min afati khamrid dunya. Tidak mengikutinya keburukan-keburukan seperti keburukan-keburukan khamr dunia. Ya. Wa in ishtarakat ma'a khamrid dunya fil ismi lakinnal ma'na wal haqiqata mukhtalifani jiddan. Walaupun sama namanya, disebut sebagai khamr, sama ya. Di dunia nyebutnya khamr, di surga pun nyebutnya khamr, tetapi makna dan hakikatnya berbeda jauh antara khamr dunia dengan khamr surga. Ya. Nah, sehingga di sini hendaknya kita menjauhi khamr dunia agar kita nanti mendapatkan khamr surga. Ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan barang siapa yang dia meminum khamr di dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya khamr surga. Ya, artinya orang yang sudah mencicipi khamr dunia itu tidak akan mendapatkan nikmatnya khamr surga. Jadi walaupun dia masuk surga, tapi diharamkan dari istilahnya meminum khamr surga. Khamr surga. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari madu yang ada di surga, madu. Asalul jannah ahsanu min asalid dunya. Madu surga lebih baik dari madu dunia. Ya. Madu surga lebih baik dari madu dunia. Bal la yushbihu asalad dunya illa bil ismi. Bahkan ya, madu surga itu tidak sama dengan madu dunia, tidak bisa menyerupai, maksudnya tidak sama dengan madu dunia, illa bil ismi, kecuali hanya sekedar nama saja. Artinya nama-namanya sama-sama madu. Ya. Tapi madu di dunia dengan madu di surga itu berbeda hakikatnya. Ya. Walihada qal, ya, dan di sini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan min asalim musaffa, dari madu yang murni, sungai dari madu yang murni. Lianna asala dunya fihi kadar, karena madu dunia itu ada kotorannya. Ya. Kalau kita saksikan di sini orang-orang yang dia peternak madu atau petani madu, ya, sebelum madu itu dijual kepada kita, itu kita dapatkan ya kotor bercampur dengan ya sarangnya, misalnya di situ ada sedikit yang kotor-kotor ya, sehingga perlu peternak tersebut untuk menyaringnya, ya, kemudian baru mengemasnya. Ya. Adapun kalau di surga maka tidak perlu. Ya. Yahtaju ila tasfiyatin, ya, madu di dunia itu butuh untuk dimurnikan, disaring. Wa yahtaju ila ta'abin ba'da tahsilihi, dan butuh capek-capek untuk mendapatkannya. Ya, kadang-kadang apalagi kalau madu yang hutan, yaitu dia butuh kerja keras ya, naik ke pohon ataupun ke tebing-tebing yang tinggi untuk mendapatkan madu ini. Ya, karena memang kalau madu hutan ya dia tempatnya itu tempat yang sulit dijangkau. Ya. Khilafa asalil jannah, berbeda dengan madu surga. Fa innahu musaffa minal asli, maka madu surga itu murni, ya, asli. Ya. La yahtaju anna ahlal jannah ya'tabuna fi tasfiyatihi fi islahihi
misla ma yata'abuna fi asali dunya. Penduduk surga tidak perlu capek-capek untuk memurnikan, untuk menyaringnya, untuk menjadikan ya dia siap untuk diminum, ya. Seperti capeknya orang yang dia ingin meminum madu dunia. Summa aidan asalu dunya qalilah, dan madu dunia itu jumlahnya sedikit, ya, berbeda dengan madu surga. Innaha anharun tajri, maka madu surga itu adalah sungai yang mengalir. Ya, kalau kita di dunia untuk cari madu aja sulitnya luar biasa, tapi di sana sungai mengalir, ya. Kita gampang untuk mendapatkannya. Ya. Wa anharun min asali musaffa anharun katsirah. Ya, di sini disebutkan anhar, dan anhar ini adalah bentuk jamak dari nahrun. Nahrun itu sungai, tapi kalau anhar itu sungai-sungai, ya, bentuk jamak, ya. Sehingga di sini Syekh menjelaskan anharun katsirah, sungai-sungai yang banyak. Wa hadza min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk keajaiban tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Annahu ajra fil jannah hadhil anhar min syai'in kana ma'rufan indana fi dunya wa annahu qalil. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengalirkan di surga sungai-sungai dari sesuatu yang kita tahu di dunia ada tapi jumlahnya sedikit. Di dunia jumlahnya sedikit, tapi Allah jadikan itu sungai di surga dan sungainya banyak, ya. Bahkan nanti ada keterangan yang menyebutkan bahwasanya dia nanti berupa laut, ya. Sebagaimana di sini dinukilkan sebuah hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Hakim bin Muawiyah an abihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati bahral ma, sesungguhnya di surga ada lautan air. Wa bahral asal, dan ada lautan madu. Wa bahral laban, dan ada lautan susu. Wa bahral khamri, dan ada lautan khamr. Summa tushaqqaqul anharu ba'du, dari lautan ini mengalir, ya, sungai-sungai setelahnya. Jadi kalau di surga lautan dulu baru mengalir sungai. Tapi kalau kita di dunia kan sungai-sungai mengalir menjadi laut, ya, menjadi laut. Tapi kalau di surga malah kebalikan. Bahar dulu lautan, dari lautan ini, ya, dia istilahnya mengalir sungai-sungainya. Tushaqqaqul anharu ba'du, sungai-sungai terpecah dari lautan tersebut. Nah, ini jadi jumlahnya sangat banyak sekali, ya, berbeda dengan yang di dunia jumlahnya sedikit. Mimma yadullu ala anna al-jannah takhtalifu ikhtilafan katsiran amma fid dunya, lakin alladhi fid dunya mimma fil jannah imma huwa namadij yasirah. Sehingga di sini kita tahu bahwasanya apa yang ada di surga itu sangat berbeda jauh sekali dengan apa yang ada di dunia. Hakikat apa yang ada di surga, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu berbeda jauh dengan apa yang ada di dunia kita, ya. Kalaupun sama itu hanya sedikit saja persamaannya, ya. Semisal tadi madu kan sama-sama bagus di sini, ya. Sedikit saja tapi perbedaannya, apa persamaannya? Ya. Hatta qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga di sini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, laisa fid dunya mimma fil jannah illal asma. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang sama di surga kecuali hanya sekedar nama. Jadi namanya saja yang sama tapi hakikatnya berbeda. Yakni Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, annama fil jannah yakhtalifu kullu ikhtilafin amma fid dunya, bahwasanya apa-apa yang ada di surga berbeda dengan perbedaan yang jauh, ya, sungguh-sungguh berbeda, ya, dari apa-apa yang ada di dunia. Wa in kana alladhi fid dunya yushbihu min ba'dil wujuh, walaupun di dunia ini ada yang mirip dari beberapa sisi, ada yang sama, ya. Salah satunya ya namanya sama, kemudian mungkin ada beberapa sifat yang sama, ya. Tetapi, ya, wa yusyarikuhu fil ismi lakin yakhtalifu anhu ikhtilafan katsira, tapi ada banyak perbedaan hakikat dari apa yang ada di surga dengan apa-apa yang ada di dunia. Ini berkaitan tentang minuman penduduk surga yang ada 4 jumlahnya. yakni sungai dari air tawar, sungai dari susu yang tidak akan basi,
ya, sungai dari khamr yang lezat, ya, tidak memabokkan, dan juga sungai dari madu. Kemudian di ayat yang terakhir di ujung ayat di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang bahwasanya walahum fiha min kulli tsamarat, dan di surga pula ada buah-buahan, ya. Semua buah-buahan jenisnya ada di surga, ya. Kita akan mendapatkannya. Wa kadzalika, dan demikian pula sa'iru ma fil jannah minas tsamarati wal fawakih, buah-buahannya ada di surga, ya. Buah-buahannya ada di surga. Di sini namanya mungkin sama, tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Takhtalifu amma fid dunya ikhtilafan katsiran la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Berbeda hakikatnya dengan buah-buahan yang ada di dunia. Yang mengetahui hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa mengetahui hakikatnya kalau kita sudah masuk dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita semua penduduk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa amma ma laysa lahu nadhirun fid dunya fa innallaha akhfahu anhum. Adapun sesuatu di surga yang tidak ada permisalannya di dunia, enggak ada di dunia. Jadi kenikmatan surga itu banyak, ada yang disebutkan, ada yang dikabarkan, ada yang tidak. Yang dikabarkan di dunia itu hanya sama maknanya saja dan sebagian sifatnya, tapi berbeda jauh. Tentu lebih baik, lebih unggul apa yang ada di surga, ya. Dan ada yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah siapkan hal tersebut untuk kita semuanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana hal ini Allah kabarkan di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, maka tidak mengetahui, ya, jiwa-jiwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan bagi mereka min qurrati a'yun, dari bidadari-bidadari, ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, ya, dari kebaikan-kebaikan. Ya, jadi ya, tentu bidadari enggak ada yang ada di dunia, ya. Mungkin walaupun ya sama, enggak ada, ya, yang hakikatnya sama dengan bidadari, ya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan bagaimana, ya, hal tersebut, ya. Tapi kita yakin bahwasanya itu adalah balasan bagi orang-orang yang beriman. Fala yuhitu bi awsafil jannah wa ma fiha illa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa menjelaskan dengan secara rinci sifat-sifat surga dan apa-apa yang ada di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ya terbatas pada yang Allah kabarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini pun dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fil jannah, di dalam surga itu mala ainun ra'at, ya. Di sana itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, tidak pula pernah didengar oleh telinga, ya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam sanubari manusia. Artinya memang sesuatu yang luar biasa istimewanya, ya. Hakikatnya sangat jauh dengan apa yang ada di dunia ini, walaupun namanya sama. Khafillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Syekh di sini menjelaskan wa inna ma bayyana lana asya'a mimma fiha, dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengabarkan kepada kita sesuatu yang ada di sana, ya, sesuatu yang ada di sana. Li ajli an na'rifa dzalika, agar kita mengetahuinya, fanajidu fi talabiha, dan kita berusaha untuk mencarinya. Kita berusaha untuk mencarinya, dan tentu mencari kenikmatan surga tersebut ya dengan beramal saleh, ya, dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasa'yi li husulihi bil a'mali salihah, dengan amal saleh. Kama annahu ja'ala fid dunya namadija mimma finnar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan di dunia ini sesuatu yang sama namanya di neraka, ya. Sesuatu yang mengerikan di neraka namanya itu juga ada sama di dunia, dan itu juga sesuatu yang mengerikan, Wa kullu ma yakrahuna fid dunya, semua yang kita benci di dunia, wa kullu maradin, ya, setiap penyakit, wa kullu afatin, ya, setiap keburukan, ya, wa kullu syarrin, setiap kejelekan fid dunya, di dunia, inna nadhirahu finnar, sesungguhnya itu ada yang
namanya sama di di neraka. Ya. Jadi hukuman-hukuman yang ada di dunia ini, keburukan-keburukan yang ada di dunia ini, itu di neraka juga ada namanya. Ya, waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan tersebut. Lakin ma finnari asyaddu wa abqa. Tetapi keburukan, ya, kehancuran yang ada di neraka itu lebih dahsyat dan kekal. Ya. Adapun kalau di dunia orang sakit bisa sembuh, ya. Tapi kalau di neraka sakit ya sakit selama-lamanya, ya nggak ada hentinya. فإذا عرف الناس هذه النماذج التي في الدنيا مما في النار سبب ذلك الخوف والفرار من النار. Kalau kita manusia sudah tahu, ya, tentang beberapa hal yang di dunia itu sama dengan apa yang ada di neraka dan itu tentu lebih dahsyat, ya, maka di sini Syekh mengatakan hendaknya itu menjadikan kita takut, ya, dan kita lari dari neraka. Hendaknya menjadikan kita takut dan lari dari neraka. Fal harru wal bardu syadidani masalan fid dunya. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh contohnya panas, ya, dan juga dingin yang sangat, ya, maksudnya pas di musim dingin sekali, di musim panas sekali misalnya. Dan ini biasanya kalau di negara kita nggak terlalu merasakan, ya. Tapi kayak di negara-negara yang sudah, ya, seperti Jazirah Saudi Arabia ataupun negara-negara yang segaris istilahnya lintang, ya. Itu di sana ada musim dingin yang mencapai puncaknya, ada musim panas yang mencapai puncaknya, ya. Lahu manazirun finnar, maka keduanya juga ada pemisalan di neraka. Jadi di neraka itu ada hukuman yang berupa panas yang sangat panas dan dingin yang sangat dingin, dan tentu lebih dahsyat dari panasnya dan dinginnya yang ada di dunia. Lakinnahu asyaddu wa a'dham wa abqa, ya, lebih besar, lebih panas, ya, dan lebih kekal. Kadzalika an-narul lati fi dunya aidan, ya, narul akhirah asyad minha wa abqa wa ahar, ya, lebih panas. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 81. Allah berfirman, "Qul naru jahannamu asyaddu harra law kanu yafqahun." Katakanlah bahwasanya api jahanam, ya, neraka jahanam itu lebih dahsyat panasnya law kanu yafqahun, seandainya mereka memahaminya. Ya. Kadzalikal alam, demikian pula, ya, sakit. An-naru fiha alam, ya, la ya'lamuha illallah. Di neraka juga ada rasa sakit, ya, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadubulahal jibalur rawasi, ya, bahkan gunung-gunung pun bisa hancur. Walakinna ajsama ahlin nar tu'adzabu biha wa tukhalladu fiha. Tetapi penduduk neraka, ya, diazab dengannya dan kekal. Diadab kekal. Kalau gunung hancur, kalau manusia nggak hancur, ya. Dia akan diadab terus, ya. Ketika sudah sampai rusak, sampai kosong, sampai hancur, akan dihidupkan kembali, dihukum lagi selama-lamanya. Wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab neraka tersebut. Fala yamutuna fiha. Mereka tidak mati di dalamnya. Fayastakhirun. Mereka tidak pula beristirahat, selalu dihukum. Wa yatamannunal mauta, sehingga pun mereka berangan-angan, ya, agar mereka mati, min ajli an yastarihu, agar mereka bisa beristirahat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yamutun, tetapi ternyata mereka tidak bisa mati, ya. Bal yabquna mu'adzabina fiha abadal abad, ya, tetapi mereka kekal di dalamnya, diazab, ya, selama-lamanya. Nas'alullahal afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Fahadha mimma yujibul insan idza tadzakkara ma finnar yujibu lahul khauf wa tajannubal ma'asi. Maka, ya, inilah yang menyebabkan manusia bisa ingat ke dalam neraka, ya, maksudnya kita jadi tahu neraka, maka dengan ini hendaknya kita takut, ya, dan kita meninggalkan al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Wa idza tadzakkara ma fil jannah, dan ketika dia mengetahui tentang surga dan apa-apa yang ada di dalamnya,
aujabalahu raja, maka hendaknya itu menjadikan dia berharap, wa tama, ya, dan dia tamak bi rahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tamak yang secara kalau kita tahu di dunia itu adalah termasuk sifat yang tercela, sifat yang buruk, yakni serakah, ya, tamak dengan apa-apa yang ada di dunia ini dari kenikmatan dunia. Tapi kalau dalam kenikmatan akhirat kita disuruh tamak, ya, kita disuruh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tamak dengan akhirat ini, ya, kata Syekh di sini, fa ya'malul a'malas salihah wal hasanatil lati tuqarribuhu ilal jannah. Jadi dengan dia mengerjakan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan yang mendekatkan dia ke dalam surga. Wa tusabbibu lahu dukhulaha bi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal tersebut menyebabkan dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita semuanya tuh masuk ke dalam surga bukan karena sebab banyaknya amal kita, bukan. Maksudnya bukan karena amal kita. Bukan karena amal kita, bukan sebagai pengganti. Jadi seorang mukmin yang dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu dia masuk ke dalam surga bukan karena sebagai pengganti amal, bukan. Amal kita nggak mungkin bisa sebanding dengan balasan Allah Subhanahu wa taala yang ada di surga, bukan. Tapi amal itu hanya sebagai sebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita di sini diperintahkan untuk yang berbanyak amal saleh agar rahmat Allah Subhanahu wa taala ya semakin dekat dengan kita. Hadza min hikmatillahi jalla wa ala, dan ini termasuk dari hikmah ya, Allah Subhanahu wa taala. An ajra fi hadhihi dunya namadij mimma fid darain. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa-apa yang ada di dunia ya, sama dengan apa-apa yang ada di surga dan neraka, namanya sama, ya. Al-jannah wan nar min ajlil 'idha wal i'tibar, sebagai sarana agar kita bisa mengambil pelajaran, ya. Wal khaufi war raja, dan agar kita takut dan serta harap. Kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap agar mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah an yuwaffiqana al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Syekh mendoakan kita agar memberikan taufik kepada kita terhadap semua apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit yang disampaikan Syekh Hafizahullah Ta'ala berkaitan tentang ya, minuman-minuman surga dan juga buah-buahan, yakni hakikatnya. Yang mana di sini ternyata sangat luar biasa sekali. Ya, kenikmatan yang ada di sana itu betul-betul sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita kenikmatan tersebut, ya, berupa minuman-minuman surga dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sebagai ya, pemberi kabar gembira bagi kita dan juga sebagai pemberi peringatan kepada kita. Ya, semoga dengan hal ini menjadikan hati kita terketuk, menjadikan hati kita terbuka, dan kita semakin memperbanyak amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.